Kalian sadar gak sih huruf M sama N itu deket? M, N. Saya ngetik nih, apa kabar nenek? Yang kekirim, apa kabar grandmother? Aman deh, aman ya. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi. Dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Inilah kisah orang-orang sukses Yang bisa menginspirasi Anda semua di Max Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama saya Agung Rahmadi. Dan saya ini senang banget dengan musik metal, teman-teman. Saya ini adalah penggemar metal dan beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel di media online dengan judul 3 keuntungan mendengarkan musik metal. Keuntungan pertama, penggemar metal disebut di sana cenderung pintar. Ini adalah hasil penelitian terhadap 120.000 mahasiswa dari universitas terbaik di dunia, teman-teman. Terbaik di dunia, yang jelas bukan dari Bandung Timur kan. Gak mungkin gitu dari UIN, dari Uninus, dari UT gitu, gak mungkin teman-teman. Dan saya juga yakin kalau mereka itu mendengarkan musik-musik metal dari band yang emang keren gitu. Kayak Metallica, Slayer, Kangen Band, Govinda gitu. Berarti yang kayak gitu. Dan saya nggak terlalu sepakat dengan pernyataan cenderung pintar. Saya lebih sepakat dengan pernyataan kalau anak metal itu cenderung rebel dan juga kelam. Kenapa? Karena dari lagu metal aja udah mencerminkan kalau anak-anak metal itu rebel, teman-teman. Kayak lagunya Motorhead, band metal dari Inggris. Mereka punya lagu dengan judul Ace of Spades, artinya as wajik gitu. Lagunya menceritakan tentang perjudian gitu, rebel banget kan. Tapi di Indonesia juga ada mesin tempur dengan lagu yang berjudul Beca Tiguling. Maksudnya gini, Beca Tiguling nah ditangtungkan gitu, kakak dijadikan lagu gitu. Itu bukti rebel gitu. Terus kenapa saya bilang kelam? Sama lagu metal juga ada yang kelam banget gitu. Kayak lagunya Slayer. Slayer punya lagu judulnya Rain of Blood atau artinya hujan darah gitu. Tentang kematian. Di Indonesia juga ada Betrayer dengan judul lagu Bendera Kuning. Mencerminkan tahlilan dan rokok di jero gelas gitu. Poin kedua menyatakan bahwa pendengar musik metal cenderung setia. Ini tuh adalah penelitian terhadap Spotify yang menyatakan bahwa pendengar musik metal di Spotify cenderung tidak mengganti playlistnya dengan genre lain. Maksud saya gini, sejak kapan kesetiaan diukur dari playlist? Walaupun ya saya yakin gitu, Rizky Bilar gak ngedengerin metal. Dia lebih ngedengerin lagu Smackdown gitu, makanya istrinya dibanting gitu.
Dan teman-teman, saya gak sepakat gitu pernyataan kalau anak metal setia, karena saya punya teman saya ini pacaran dengan anak metal lagi gitu. Cuman dia punya selingkuhan adalah personil band Marawis, teman-teman. Personil band Marawis, dan ketika saya menanyakan alasannya kenapa dia selingkuh, dia menjawab alasannya adalah supaya balance surga dan neraka. Gini maksud saya, ukuran setia dari playlist aja udah aneh kan? Apalagi ukuran surga dan neraka dari asmara gitu. Makin aneh itu. Dan saya juga nggak sepakat kalau anak metal katanya nggak ngedengerin genre lain. Karena teman saya yang tadi, kalau ngedenger ada dangdut, hal yang pertama dilakukan adalah nukeran duit teman-teman. Ngerecehkan duit, jangan nyawer biduan. Maksud saya anak metal katanya mosing-mosing, kadang-kadang dangdut mah goyang. Tapi teman-teman di sini tahu mosing kan? Sederhananya mosing itu adalah tawuran kecil-kecilan lah. Mosing itu tawuran kecil-kecilan. Poin ketiga, poin yang terakhir. Katanya anak metal itu cenderung lembut. Kalau di sini nggak dijelasin alasannya apa. Hanya dijelaskan bahwa katanya yang mendengarkan metal itu cenderung lembut, yang mendengarkan musik pop itu cenderung kreatif, dan yang mendengarkan musik klasik dan juga jazz cenderung pekerja keras. Metal lembut. Udah jelas nggak masuk gitu. Mungkin teman-teman yang nggak mendengarkan metal juga tahu gitu. Kalau musik metal, vokalisnya suaranya serak, nggak ada lembut-lembutnya. Dan kita juga tahu gitu, penonton band metal gitu. Seperti yang tadi saya bilang gitu, nontonnya ya sambil tawuran kecil-kecilan gitu. Nggak ada lembut-lembutnya teman-teman. Tapi satu-satunya yang lembut dari metal adalah ya teman saya yang tadi. Yang lembut itu adalah rambutnya teman-teman. Rambut panjangnya, asli. Dia itu pinter banget gitu ngurus rambut gitu. Bahkan ketika nongkrong sama saya juga, wangi pentin teman-teman. Asli. Walaupun badannya mah bau kampas. 11-12 lah sama supir truk Pantura gitu. Pantesan dia suka dangdut gitu. Tapi teman-teman, alasan saya menyukai musik metal, menurut saya lirik-lirik dari lagu metal itu sangat masuk akal dan sangat mudah untuk dipercaya. Tapi saya bukan artinya saya tidak mendengarkan genre lain gitu. Saya juga mendengarkan beberapa lagu dari genre lain, termasuk lagu anaknya Ahmad Dhani yang judulnya bukan Superman kalau nggak salah. Di sana kan liriknya laki-laki nggak boleh nangis ya. Maksud saya kenapa laki-laki nggak boleh nangis gitu? Orang laki-laki atau pria kan bebas memilih gitu. Toh pria punya selera. Gitu. Saya Agung Rahmadi, terima kasih. Selanjutnya ada teman saya, komika berbadan semok. Tepuk tangan yang meriah untuk Dopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam HUB 77. Boleh minta tepuk tangannya untuk HUB 77 teman-teman. Dan juga terima kasih kepada Gudang Garam Internasional. Wih, tepuk tangannya lagi dong. Ini saya stand up di sini seperti dilihat oleh orang-orang. Tapi asli saya stand up di sini di atas ngeliatin kayak ngeliatin ikan paus teman-teman. Sumpah. Kalian pernah ngeliat sirkus ikan paus nggak? Ya tinggal dilempar aja yuk. Betul teman-teman, nama saya Dopi dan jadi orang ngedut itu serba nggak enak teman-teman. Apalagi saya punya berat badan 130 kilogram. Ya Allah. 130 kilogram loh. Udah kayak motor RX King cc-nya. Terus juga saya tuh dikasih motor sama orang tua saya. Motor Honda Beat teman-teman. Honda Beat punya cc 110. Saya punya berat badan 130. Kalau ini Honda Beat saya naikin hitungannya minus. Beat lain digas maju, beat saya digas, ngejerit loh teman-teman. Kasihan kan jadi beat saya. Terus selain keanehan dari beat saya pernah dibully teman-teman. Kalian tahu kan lampu merah Carrefour? Anjing lama banget. Saking lamanya bisa umroh dulu teman-teman. Saya pernah dapat bullying sama anak kecil di situ.
Jadi ketika saya berhenti, pinggir saya ibu sama anaknya juga berhenti. Terus si anaknya bilang, "Mah, lihat mas-mas gendut itu aneh." "Kenapa emang, Dek?" "Iya aneh, orang lain mah duduk di motor, mas-mas itu mah pantatnya nyelip di jok motor." Ya Allah, kasihan banget gak sih ke saya? Terus yang lebih parahnya lagi, saya pernah masuk rumah sakit gara-gara gak bisa napas 1 detik teman-teman. Untuk orang ukuran tubuh normal, hitungannya lagi keramas. Tapi untuk orang tubuh gendut, ya Allah kayak mau dicabut nyawa teman-teman. Terus saya ketika masuk IGD, pinggir saya lagi sakaratul maut. Ini otomatis malaikat maut nggak akan jauh-jauh kan ya, nyabutnya kan ya, pasti pinggirnya ya orang gendut. Boleh kali dicabut. Cabut rambut maksudnya mah. Terus juga ya akhirnya saya konsultasi lah ke dokter. Dokter menyarankan saya ganti pola makan dari nasi putih ke jagung. Yang dimana kita sepakati dulu jagung susah banget kan nyarinya ya. Di depan rumah saya adanya jasuke. Ini hitungannya kurus enggak, diabetes naik saya. Ya Allah. Terus dokter juga menyarankan, ya udah mas kalau nggak bisa jagung ganti sama beras merah. Dok, nasi kuning aja gimana? Ya udah boleh, 2 tapi ya. Pakai sambal boleh. Terus juga ya Allah banyak banget keresahan saya jadi orang gendut teman-teman. Selain saya itu pernah masuk rumah sakit, saya itu tipikal orang gendut yang gak bisa lari. Beberapa hari kemarin saya sama teman-teman nyobain uji nyali. Teman saya mah iya uji nyali, lah saya uji apa? Uji kompetisi? Enggak kan? Orang kurus ketemu setan lari, orang gendut ketemu setan ngapain? Suntangan? Enggak bisa. Ngapain coba orang gendut? Ya istighfar. Mau ngapain lagi sok lari nggak bisa kan. Terus juga selain orang gendut, saya juga pernah baca artikel. Ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang gendut teman-teman. Yang pertama, orang gendut nggak bisa jadi TKI. Ya Allah, ini diskriminasi ya, saya nggak terima gitu. Segendut-gendutnya orang ke Arab naik pesawat, iya nggak dipaketin pakai Indah Kargo kan. Terus juga ya seenggaknya kalau jadi orang gendut jadi TKI itu enak banget teman-teman ya, untuk disiksa kan. Ya seenggaknya serikan nempel lah. Terus yang kedua, orang gendut susah cari pasangan. Ini nggak berlaku bagi saya. Saya tuh pernah pacaran sama cewek paling cantik satu fakultas. Tepuk tangan dulu dong untuk saya. Saya pernah pacaran sama cewek paling cantik sefakultas. Kecantikannya itu setara Raisa teman-teman, tapi versi syariah ini mah. Dia mau nerima saya apa adanya. Ini cewek langka kan ya, lebih langka dari owa Jawa ya teman-teman. Udah 1 tahun pacaran, akhirnya saya memberanikan diri untuk ngajak nikah ke dia. Tapi dia tolak dengan alasan yang gak masuk akal teman-teman. Dia pikir 4 tahun lagi saya bakal mati gara-gara obesitas. Ya Allah, jangan asal sembarang nuduh kan ya. 4 tahun, 1 tahun. Lebih sedikit ya hidup saya. Terus yang ketiga, orang gendut gak bisa masuk surga. Ya Allah, sekecil apa sih pintu surga? Iya kan sampai orang gendut gak bisa masuk. Tapi itu ada solusinya teman-teman. Walaupun saya orang gendut, selagi orang gendut itu orang Indonesia, itu pasti masuk surga. Tapi bukan kata saya, kata wakil. Dan juga selain saya gendut, saya juga tipikal orang pelupa teman-teman. Sumpah, pelupaan saya tuh tinggi banget lah pelupaannya. Kayak saya kan kuliah di UIN ya teman-teman. Sebelum lulus, saya itu ada ujian praktek wudhu. Kita tahu semua kan, yang pertama kali dilakukan wudhu adalah cuci tangan, membasuh hidung, terus muka, keempatnya tangan, nah kelima saya lupa. Ini habis tangan apa ya? Oh mandi mungkin ya.
Sekian, nama saya Dobi. Untuk komika selanjutnya, ini teman saya juga dari Sanapindo Bandung. Dia itu Cina Bugar, teman-teman. Dan juga dia adalah alumni 98. Kita sambut, ini dia Jeffrey Kwasase. Ya boleh minta tepuk tangan kalian sekali lagi dong. Selamat malam teman-teman semuanya. Benar saya Cina Bugar ya. Kalian bisa lihat dari badan saya. Kalian bisa gini nggak? Percaya kan saya Cina Bugar? By the way, ini komunitas mobil Agia dan Aelia ya bang ya? Nggak ada Cinanya bang gitu? Masa nggak ada orang Cina punya mobil Aelia gitu? Nggak ada. Hah? Kok bisa ya? Agak aneh juga ya. Mungkin yang punya Cina punya Fortuner ya. Bercanda. Dan semenjak badan aku kayak gini teman-teman, aku diidolakan banyak orang ya. Mau perempuan, laki-laki juga ya. Dan di DM ku udah rame banget yang cari-cari perhatian gitu. Ada yang namanya Michelle gitu, suka nge-DM aku mau ngajak jalan. Ada juga Cynthia yang nge-DM aku mau ngajak latihan bareng, katanya pengen lihat gerakan dadaku. Ada juga bang yang namanya Rojak nih. Rojak bang. Dan nge-DM-nya ini kurang ajar nih. Dia nge-DM pap kemaluan. Jijik kan? Aku pun jijik bang. Insecure lagi gitu. Aku yang olahraga berotot kenapa punya dia yang lebih besar gitu. Aneh banget. Padahal kalau semakin dia pamerkan kemaluan dia, semakin gak tahu malu dia padahal ya. Kenapa kok ada orang bisa kayak gini? Dan aku tuh bingung banget sih. Kenapa aku tuh disukai para pria? Memang sih aku internasional banget ya, pria punya selera. Tapi seleranya bukan pria lain dong ya kan. Saya seleranya masih normal, masih lurus aja, masih perempuan gitu. Dan kalau kayak gini ceritanya aku jadi takut kejadian 98 keulang 2 kali. Bukan cuma di jarah, saya juga bisa dipakai nantinya. Takutnya kayak gitu. Gitu karena aku selera para pria jatuhnya kan ya. Kacau gitu. Dan memang di tahun 98 tuh kaum aku teman-teman, kaum Cina ini lemah kali. Iya. Dan aku sih sudah berdamai ya sama kejadian 98 dan lihat kalian bisa lihat aja di tengah-tengah semua ini cuma aku Cina sendirian di sana. Kalau aku masih trauma pasti aku udah kabur ya. Nah, tapi masalahnya orang-orang Cina yang agak tua kayak mamaku, kak nenekku, mereka tuh sedikit belum berdamai. Buat informasi mamaku tuh buka toko dan dia sepertinya membenci teman-teman pribumi. Apalagi yang miskin. Karena suka ngutang. Hei Abdul, Abdul ada teman kalian nama Abdul, suruh dia bayar utang beras kemarin ya. Gitu. Dan waktu aku nih SMP mau naik ke SMA, aku tuh mau sekolah negeri. Dan aku minta izin aku mau sekolah negeri. Tapi mama aku bilang jangan Jeb. Nanti kau dibully kau jadi cacat fisik katanya. Mama nggak siap punya anak Cina yang cacat. Terus aku bilang, ih kok nggak siap? Cacat bisa jadi lucu loh. Lihat Bang Anyun tadi, woi, gitu. Ya, gitu teman-teman. Dan juga ya, karena perkara ini ya, aku tuh makanya olahraga. Untuk apa? Untuk biar jaga-jaga kejadian 98 keulang 2 kali teman-teman. Karena pada saat itu tadi aku udah ceritain, kami kaum Cina lemah sekali. Contohnya bapakku ngedidik aku tuh keras banget ya, kayak latihan Shaolin. Aku pernah curi uang dia 5.000, dia pukul aku pakai tali pinggang sampai mau mati teman-teman. Sampai aku pernah ditetesin lilin di atas aku, di atas bibir aku. Saking kerasnya. Tapi itu sama anak dia sendiri. Pas kejadian 98 dia tidak melakukan apapun. Tidak ada ceritanya yang saya dengar, dia memukul satu pencuri yang curi di toko kami, tak ada. Gak ada dia ambil minyak lilin terus disiramkan ke para penjara, gak ada. Malah minyak toko kami yang habis diambilin. Itu, bapakku udah gak ada harga diri, diinjek-injek dia kayak keset teman-teman. Malah ada tulisan welcome lagi di dahinya ya. Kurang keset apa dia. Dan semua barang di toko kami habis diambilin teman-teman. Bahkan ya peliharaan toko kami ada kucing yang kayak gini, kalian tahu gak?
Kalian bisa lihat di sana itu ada juga itu ada di toko kami. Diambil pas kejadian 98. Kalian bayangkan ya? Bapakku saking lemahnya nggak bisa dijaganya itu. Padahal buat mama aku itu hitungannya dewa loh. Dewa pemanggil rezeki. Hilang rezekiku juga sampean. Gitu. Dan sekarang kalau aku datang ke toko non Chinese dan ada kucing kayak gitu, aku langsung trauma dan flashback gitu. Dan minggu lalu aku tuh datang ke rumah makan, namanya rumah makan Pak Gembus. Gak mungkin Cina dong, kan? Aliong Cina, Aliong seafood Cina, iya. Nah ini Pak Gembus, gak Cina. Dan dia punya 3 kucing yang seperti ini kawan-kawan. Aku langsung pikir gila, Pak Gembus jahat kali. 3 ruko Pak Gembus yang kau jarah pas 98, kenapa kau jahat kali gitu. Kacau banget kan. Dan karena kejadian ini aku latihan badan biar agak keker. Dan ketika kejadian 8 ulang 2 kali aku itu nggak lemah-lemah kali lah. Agak tahan banting. Karena selain melatih otot-otot di tubuh itu juga persiapan 98 beneran. Teman-teman tahu di gerakan jiwa ada yang gerakan seperti ini? Aku bukan cuma hanya melatih otot tangan. Di pikiran aku itu aku membayangkan ada yang ngambil beras bapakku. Jadi aku bayangkan ini beras bapakku. Ini beras bapakku. Saya Jeffrey Kosasi, terima kasih. Dan selanjutnya ada teman yang harusnya, ada teman saya dari Stand Up Indo Bandung dari Cililin dan jempolnya bercabang dan ini dia teman-teman kita sambut Bang Eman Juron. Barusan Cina curhat, orang pribumi bubar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Terima kasih banyak, respect. Salam. Oke teman-teman, salam kenal semuanya. Nama saya Eman dan jempol saya itu bercabang. Seperti huruf Y. Kalau nggak kelihatan bayangin aja kayak pertigaan Ciumbele itu. Teh, sarang heo teh. Batur sarang heo kos kieu aing kos kieu we lah. Saya teunya. Nah, jadi dalam istilah kedokteran, jempol bercabang namanya itu adalah polidaktili, yaitu suatu kelainan ketika saya lahir. Menurut dokter ini diakibatkan dari faktor genetik keturunan. Serius, dari faktor genetik keturunan. Tapi faktanya di keluarga saya nggak ada yang mempunyai jempol bercabang, nggak ada. Dan kalaupun itu benar faktor keturunan, terus aing anak saha, anak cabang. Asli. Dan semenjak itu saya berpikir gitu sambil melihat jempol gitu, aing anak saha. Mirip jahe coba, anjir. Pira ku aing anak jahe. Tah eta bener. Anjir. Tapi orang geus teu paduli gitu, orang geus teu paduli jempol orang 2, orang geus teu paduli jempol orang bercabang, nu penting mah hiji lah. Hati aing tidak bercabang. Sakit we nya. Tah. Stand berat ya. Begitu sulit, tah eta berat ya. Dan orang kadang suka iri gitu sama kalian. Kalian mah enak, jempolnya normal. Kalau ngetik di HP Android ya normal-normal aja gitu, gak ada masalah. Beda dengan saya bang. Kalau ngetik di HP Android banyak masalah. Asli. Saya dulu pernah ngetik ke pacar saya, sayang di mana? Yang kekirim, sayang domba. Domba loh. Pacar saya ngambek, dia balas, mbak. Terus yang lebih parah adalah ketika saya menanyakan kabar neneknya. Menjadi kata-kata yang tidak patut untuk diucapkan. Kalian sadar gak sih huruf M sama N itu deket? MN, saya ngetik nih, apa kabar nenek? Yang kekirim, apa kabar grandmother? Aman deh, aman ya. Di sini ada yang masih ingat iklannya TV RCTI? RCTI, oke. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Masih? Ngeskolot berarti. Saumurannya. Gara-gara iklan bangsa tuh, saya jadi punya panggilan khusus ya. Jempol RCTI. Asli. Terus anu leuwih parah, tetangga orang ngesok nyamoyokan weh. Jadi tiap orang keluar imah ya tetangga orang, weh man RCTI heula man. Cis. Oke, can. Ya lamun sekali 2 kali kan teu masalah. Tapi kan lamun terus-terusan emosinya. Aing pernah sekali waktu dek gelut ya. Man emosi. Man RCTI man, bung.
RCTI lah, embung. RCTI, embung. Terus sayangna naon? SCTP, oke, janji. Nah gitu nya, saya namanya. Dan beberapa teman saya bertanya gitu, man, eta jempol mana kunaon? Oh iya bawa anti lahir. Mana emang ngeunah euy lamun main PS paling jago cenah. Emang kunaon? Sekali pencet tombolnya 2 cenah. Sekali pencet tombol 2. Orang nu kayak Sunda we leh. Jadian deui ya. Man, eta jempol kunaon? Oh. Kalem ngeblank euy. Sebenarnya orang ingat cuman hayang kepuk tangan weh. Eta cara halus daripada si Dopi boleh kepuk tangan dulu. Aduh. Ngeblank deui gitu. Man jempol mana kunaon oh bawa anti lahir cenah. Mana emang ngeunah euy lamun main PS paling jago. Emang kunaon sekali pencet tombol 2 cenah anjing. Sekali pencet tombol 2. Jelema nu kos kieu can pernah ngarasakeun main PS typo sia. Asli. Bala orang pernah main PS, main bola. Nu kuduna pemain ngudagan bola ngadon sliding sorangan sih. Terus baturan orang ngambek, mana sia niat main PS henteu cenah paus wae cenah. Nyalain ka hayang aing cenah. Nya terus kunaon tah deuleu. Oh, stick error. Leungeun nu error cenah. Dan saya tuh orang Sunda ya, dan kadang saya heran gitu, kenapa sih orang Sunda kalau misalkan urusan tunjuk-menunjuk harus pakai jempol sih? Benernya asli. Masalahnya jempol orang kan bercabang gitu. Orang sih anu nanya jalan ke orang malah tambah nyasab. Asli. Misalnya geng Aila Aiga nanya jalan. Pak punten jalan Soekarno-Hatta kemana? Oh Soekarno-Hatta paling ditu Pak. Kanan kiri. Kanan. Terus eta kiri jalur alternatif. Dan orang tuh dari Cililin, betul kata si Jepri, saya dari Cililin merantau ke kota Bandung gitu. Dan orang ngerasa jarang balik ke Cililin. Asli. Sakalina balik, orang disangka orang asing. Asli. Balik ya orang pernah sekali waktu balik. Dulur orang nanya, weh aya orang jauh ya cenah. Sajauh-jauh nage Bandung mang. Wah aya beja mah maneh teh geus di Asia jeung Afrika cenah. Kan eta teh ngaran jalannya. Cara teh teu mang beda deui ce eta. Oh, cing mana atuh euy rokona hayang ngasaan duit Bandung cenah. Duit Bandung. Mane apal tuh duit Bandung nu kumaha? Sugan gitu duit 100.000 lain Soekarno tapi dada rosada. Teu apalnya. Terus kurang dibere tah rokok terus udud kan. Ini benernya rokok Bandung mah ngeunah cenah. Nya tuh gudang garam interstage. Sekian terima kasih nama saya. Oke. Komika berikutnya dia juga yang terakhir. Dia itu adalah komika yang energik sekali. Asli dia energik. Saking energiknya nih biasanya kalau dia stand up dia bisa suka salto aja. Asli. Tanpa berlama-lama kita sambut ini dia Raka Bermuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam orang-orang beriman. Pernahkah kalian melaksanakan lebaran di negara Oman bersama Jajang Nurjaman? Yoman. Ya perkenalkan nama saya Raka. Saya senang sekali bisa tampil di sini. Soalnya tempat ini tuh sangat lengkap gitu. Toko liquid ada, kafe-kafe ada, bahkan tempat cuci mobil juga ada, Bang. Namanya Ultra Car Wash ya, Bang ya. Ini namanya Ultra Car Wash karena ada di Indonesia. Coba kalau adanya di Brazil, jadi Roberto Car Wash gitu. Gitu aja, Bang, jokes-jokes stand up mah, Bang. Aduh, plesetan lah. Tapi saya ini bangga sebenarnya diundang di acara ini, Make Your Inspiration gitu. Jadi acara yang mengundang orang-orang yang menginspirasi. Kayak minggu lalu yang diundang itu Ebit ya,
seorang musisi, jadi dia bisa menginspirasi musisi lain. Tapi minggu ini yang diundangnya komika, Bang. Mau dapat informasi apa gitu, inspirasi apa dari seorang komika? Tidak ada ilmunya komika itu, Bang. Contohnya saya materinya kayak gini ya, materi tolol. Ilmu yang bisa didapatkan dari komika itu cuma satu, yaitu ilmu main slot, Bang. Asli itu mah, sudah hatam gitu. Tapi saya ini lulusan STM dari jurusan teknik bangunan. Entah kenapa gitu paradigma masyarakat mengatakan bahwa anak STM itu tukang tawuran. Jangan-jangan STM itu singkatan dari sekolah tawuran mulu. Ya entah kenapa gitu paradigma masyarakat mengatakan bahwa anak STM tukang tawuran, padahal tidak semua. Contohnya saya tidak mau ketinggalan pelajaran, maksudnya Bang, pelajaran kiat-kiat menghadapi tawuran. Tapi saya ini dari jurusan teknik bangunan, kalau tawuran nggak enak. Jurusan lain kalau tawuran, misalkan jurusan otomotif, tawuran kan bawa gear, bawa besi, kunci Inggris. Sedangkan saya dari jurusan bangunan, tawuran mau bawa apa? Masa mau bawa cangkul? Sekalian saja bawa batu bata sama semen 2 sak. 2 jam tawuran jadi pondasi, 2 hari tawuran jadi garasi. Ini kalau sampai 2 abad tawuran mungkin jadi prasasti. Dipakai syuting film Angling Dharma. Judul filmnya Angling Dharma naik Toyota Ayla bersama Jajang Nurjaman. Yo man. Tapi saya ini berasal dari Bandung, teman-teman. Saya senang menjadi warga Bandung. Soalnya masyarakat Bandung itu sangat ramah. Kita jika bertemu dengan sesama itu suka saling menyapa. Punten, dijawab mangga. Hal seperti ini tidak mungkin dialami di luar negeri. Tidak ada orang luar negeri berpapasan seperti ini. Excuse me, dijawab mango. Cara berjualannya juga berbeda. Biasanya pedagang di kita itu berjualan dengan menyingkat nama dagangannya. Cangcimen, kacang koaci permen. Jasuke, jagung susu keke, pokoknya disingkat-singkat gitu. Asli Bang, di luar negeri tidak ada orang berjualan seperti ini. Hanapi, hamburger, nugget, pizza. Barkowi, barbecue, koktail, wis, bablas, angine. Nggak ada itu. Tapi menurut saya Bandung juga merupakan kota singkatan. Soalnya hampir semua hal di Bandung itu disingkat, contohnya makanan. Ada kan makanan namanya cireng ya, aci digoreng gitu, entah dicium gareng. Ada juga cilokan ya, aci diolok-olok itu, kena mental itu makanannya. Tapi ini untungnya tidak semua makanan disingkat, soalnya heran gitu nanti ada orang yang nyingkat makanan jadi tikus, itu jualan roti kukus. Atau yang nyingkat makanan jadi tikar, jualan roti bakar gitu. Yang paling aneh kalau jualan roti kukus di ruko, disingkatnya jadi tikus ruk. Dan selain itu juga ada semua tempat sarana juga pada disingkat, Bang. Contohnya gasibu. Di sini pasti pada belum tahu singkatan dari gasibu. Ternyata kepanjangannya adalah Gabungan Sepak Bola Bandung Utara. Karena pada zaman dahulu di Bandung itu ada perkumpulan tim sepak bola khusus masyarakat Bandung Utara. Ini untung saat dulu itu yang ada cuma tim sepak bola, makanya ada Gasibu, Gabungan Sepak Bola Bandung Utara. Coba kalau yang berkumpul itu orang tua yang suka gibah gitu, nanti nama perkumpulan jadi Gabungan Bapak-Bapak Anti Menggunjing. Disingkat nggak apa-apa anjing. Sekian saya Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong buat teman-teman stand up comedy Indo Bandung. Wow ya, ada Jasuke tadi ya. Apa Jasuke tadi? Jagung, susu, keke ya. Penasaran sama si keke seperti apa rasa jagung susunya? Hah? Kok penasaran sih, agak takut ya. Seru banget gak sih? Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman semuanya, thank you guys. Waduh. Langsung. Memang ya menjadi seorang stand up comedy itu gak mudah. Tapi emang butuh yang namanya jam terbang. Kalau kata Anyun, starting aja dulu. Iya benar. Setiap ada kesempatan buat open mic-nya. Semua itu tergantung dengan jam terbang. Apalagi tadi ada materi-materi yang kayaknya dadakan Oke, banget jam terbang tuh ya. Jam terbang? Jangan. Udah di sini aja nggak usah terbang ya. Jam diterbangin ya, oke ya. Guys, nggak berasa hari ini kita udah. Iya, udah di penghujung acara nih JC kita nih. Tahu nggak Gimana kenapa Anyun nggak tampil? Karena Kenapa? Anyun ketika di
Interview tadi sudah selesai. Iya soalnya dia tuh nggak rasanya bukan kayak interview Iya, itu ya. nggak kayak interview, barusan Anyun sudah menampilkan sebuah apa yang dari karya-karya Tapi untung nggak Anyun. di roasting ya. Nggak Jesse itu nggak di roasting ya. Nggak di roasting ya. Guys, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Makes Yours Inspiration. Pria punya selera. Buat Hub 77, buat Ultra by Glare, buat Stand Up Indo Iya benar. Bandung, Tangan. ya. Buat Agia dan Ayla Squad yang selalu hadir setia menemani. Thank you tepuk guys, tangan kalian dong. luar biasa loyalitasnya ya. Tapi Ada teman-teman Balino benar. juga, teman-teman Balino juga datang tadi. Iya, Luar biasa benar. teman-teman Balino juga. Tadi juga selamat kepada para pemenang yang udah menang kuis Betul. ya. Yang pulang udah bawa hadiah nih. Luar biasa banget ya Isi. Kita doakan sekali lagi buat teman-teman dari yang tampil barusan. Semoga semakin banyak panggung-panggung ke depannya guys. Dan kalian jadi the next generation dari komika-komika ternama di Iya, Indonesia. benar. Dari kota Bandung. Ya kan, tepuk tangan lagi dong ya. 5 materi langsung malam ini spesial banget ya. Abang tadi ada yang stand up yang dengan Yang mana bahan tuh? materi gym ya? Ya benar. Yang tadi gym. Guys, halo brother. Anak Oh ya. gym, tos dulu Abang dong. juga anak gym misalnya ya. Ntar mau bikin materi stand up gym juga ya. Iya benar. Coba gym apa yang buat kita bahagia? Gym apa tuh? Ini belum mikir jawabannya nih. Gym apa yang bikin kita bahagia coba? Hah? Mau tahu jawabannya? Datang lagi minggu depan ke sini. Gym yang bikin orang-orang bahagia yang ketika baru nikah yaitu datang ke Jimbaran Bali. Jimbaran Ya. Bari. Masuk nggak? Kurang Nggak ya, masuk ya. kurang ya. Aduh. Kurang. Makanya stand up Bandung. Ini nih Gimana, salah gimana, satu gimana? ujian mental ketika kita mulai bikin punchline ternyata emang gak masuk punchline-nya. Sabar Mohon ya maaf, nggak sih? itu memang coba belum lagi. punch, belum punch. Coba kalau lagi itu. ya kan, coba lagi. benar. Itu kalau kata Anyun gitu, coba lagi next. harus dileukenan Nah, kalau gitu kata ya. Anyun tadi ya. Kita harus meleukenan apa yang kita kerjakan. Betul banget ya. gitu. Pokoknya mulai besok abang akan nulis surat Surat apa nih? wasiat meninggal dong kalau gitu dong. Inilah iya. Tapi harus main, kalian harus bikin surat wasiat. Surat keterangan tidak mampu ya, Iya, tidak benar. mampu untuk melupakan kamu ya. Ya jadi sekali lagi buat semuanya terima kasih banget udah datang malam hari ini, datang Yes. di Make Yours Inspiration. Pria punya selera tentunya. Dan sekali lagi buat Anyun, thank you banget. Tepuk tangan buat Anyun sekali lagi, Anggun Cadel, thank you Anyun. Keren luar biasa. Ariska Dwi Priyono ya Sampai kan. hafal ya. Hafal. Ariska, thank you Ariska. Teman Ariska SD kita mantap. dulu ya kan. Kita ketemu lagi Jumat depan. Jumat depan Tentunya. kita menghadirkan orang-orang sukses dalam dunia olahraga Harus mungkin. dong. Iya. Kemarin udah musik, dari dunia otomotif udah, dari dunia stand up udah, dan next kita punya dari dunia olahraga. Mungkin pemain sepak bola, apakah Bisa, pemain Persib, bisa. atau pemain bowling mungkin, bowling ya Anak kan. gym, ya. anak gym juga. Anak gym juga olahraga. bisa, kita akan hadirkan. Yang pasti mereka akan berbagi inspirasi untuk mendapatkan kesuksesan mereka. Tentu harus berbagi dong ya. Akhir cerita nih kita. Yes. Jangan lupa untuk follow Instagram Makes Yours Inspiration. Tentunya jangan lupa juga Instagramnya Makes Your Inspiration Udah, juga. Dan channel YouTube-nya yang pasti ya. Di Makes Your Inspiration. Yes, Teza Oke? Tama pamit. Jesse pamit. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Assalamualaikum and bye-bye. Thank you semuanya. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi, dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Inilah kisah orang-orang sukses yang bisa menginspirasi Anda semua di Makes Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional. Pria punya selera.
Tahu dan Garam Internasional. Pria punya selera.